Shalom, selamat bertemu kembali hari ini. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan kembali belajar hari ini. Walaupun masih belajar dari rumah, Ibu doakan semoga kita semua selalu sehat dan juga selalu bersemangat mengikuti pembelajaran ini. Oh ya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like videonya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Dan yang belum, ayo subscribe dulu. Terima kasih. Pelajaran kita hari ini adalah Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 9. Hari ini kita akan belajar bab 2 dengan judul Mengenal Gerejaku. Adapun bahan Alkitab yang akan membantu kita memahami materi kita ini terdapat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 18 sampai 21, Kisah Para Rasul pasal 15, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 sampai 13, kemudian 1 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 27, dan yang terakhir terdapat di dalam Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 7. Sudah siapkah alat belajar dan Alkitabnya? Jika sudah, mari kita belajar bersama-sama. Dan tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kita belajar bab 2 ini adalah yang pertama, diharapkan siswa mengetahui penyebab perpecahan gereja yang pertama. Yang kedua, diharapkan siswa mampu menyebutkan berbagai denominasi gereja di Indonesia. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu menjadi pembawa perubahan di dalam gereja. Yang keempat, diharapkan siswa mampu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan dalam perbedaan bergereja. Dan yang kelima, diharapkan siswa dapat turut serta dan aktif dalam kegiatan kegerejaan di gerejanya masing-masing. Sebelum kita masuk ke dalam materi pokoknya, terlebih dahulu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari lipat tangan, tundukkan kepala sebagai sikap berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas segala curahan berkat, kesehatan, serta kesempatan hidup hari ini, di mana Tuhan telah memampukan kami untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Mari Tuhan memberkati kegiatan pembelajaran kami hari ini, beri hikmat, kepintaran, dan akal budi, agar kami mengerti serta memahami pelajaran kami ini. Kami menyerahkan segala aktivitas kami hanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan masuk materi pokok pada bab 2 ini. Materi yang pertama adalah gereja yang terpecah-pecah. Perpecahan pertama. Pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikutnya tetap bersatu. Dalam doanya, Tuhan mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Yohanes pasal 17 ayat 21. Tampaknya sejak awal sekali Yesus sudah menyadari bahwa murid-muridnya akan terancam perpecahan. Doanya menunjukkan bahwa kesatuan murid-murid dan pengikutnya sangat penting, karena kesatuan itu mencerminkan kesatuan Yesus dengan Bapanya di surga. Dengan kesatuan itu, juga para murid memberikan kesaksian mereka pada dunia. Namun pada kenyataannya, kita dapat melihat perpecahan tetap terjadi. Dalam Kisah Rasul pasal 15, kita menemukan bagaimana gereja perdana
dihadapkan dengan sejumlah pertanyaan berat yang mendesak. Gereja perdana terpecah menjadi dua kubu. Kubu Yakobus dan Petrus menuntut bahwa orang-orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus disunat dan wajib menjalankan seluruh hukum Taurat. Sedangkan kubu Paulus berpendapat bahwa menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu dibebani dengan aturan-aturan Taurat. Karena itulah sekitar tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Pada akhir persidangan itu dicapai kesepakatan dengan memberlakukan peraturan minimal untuk orang Kristen. Mereka harus menjauhi yang pertama, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, darah. Yang ketiga, daging binatang yang mati dicekik. Dan yang keempat, percabulan. Keempat peraturan ini dianggap cukup untuk seorang Kristen sehingga menjadi Kristen tidak berarti menjadi Yahudi terlebih dahulu. Selanjutnya materi pokok yang kedua adalah mengenai perpecahan-perpecahan gereja perdana berikutnya. Perpecahan yang diselesaikan di konferensi di Yerusalem itu bukanlah yang terakhir. Kita menemukan banyak perpecahan setelah itu. Yang pertama, di Korintus terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasul-rasul tertentu. Yang kedua, di Korintus terjadi perpecahan karena anggota gereja membangga-banggakan karunia roh yang mereka miliki. Yang ketiga, antara gereja timur atau gereja ortodoks dan gereja barat atau Katolik Roma pada tahun 1054. Dan yang keempat, tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Wittenberg yang isinya mengkritik praktik-praktik yang dilakukan oleh gereja Roma. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pokok yang ketiga, yaitu kita akan mengenal beberapa sejarah gereja di Indonesia. Yang pertama, beberapa peninggalan sejarah menunjukkan bahwa di Barus, Sumatera Utara pernah hadir kekristenan yang berasal dari Suriah. Kemudian yang kedua, pada abad ke-16, kedatangan bangsa Portugis dan Belanda yang mencari rempah-rempah di Kepulauan Nusantara yang melahirkan kelompok-kelompok Katolik dan Kristen Protestan. Yang ketiga, di Maluku, orang-orang Kristen membentuk apa yang disebut dengan Indische Kerk, artinya Gereja Hindia, yang kini berubah nama menjadi Gereja Protestan Indonesia. Dan yang keempat, kedatangan zendeling atau misionaris atau disebut juga pengabar Injil yang bekerja di berbagai wilayah Indonesia seperti GZB, NZV, NB, NGZV yang umumnya melahirkan gereja beraliran Calvinis. Selanjutnya yang kelima, lembaga-lembaga penginjilan dari Jerman yang bekerja di Tanah Batak, Nias, Kepulauan Mentawai, dan Kalimantan yang melahirkan gereja Lutheran di Indonesia. Selanjutnya yang keenam, EMS yang melayani di Sulawesi, Bali, Halmahera. Selanjutnya ada Basel Mission atau sering dikenal Mission 21 yang bekerja di Kalimantan Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. Selanjutnya ada gereja-gereja dari Amerika Serikat yang melahirkan Gereja Metodis Indonesia. Selanjutnya,
Pada abad ke-20 dan berikutnya kita menyaksikan banyak sekali misionaris yang datang ke Indonesia membawa berbagai bentuk kekristenan yang lain seperti gereja Pantekosta, karismatik, Menonit, Advent, Baptis, Injili, Mormon, Kristus, dan ahli ilmu pengetahuan atau Christian Science. Dan selanjutnya, gereja-gereja ortodoks yang berasal dari Timur Tengah seperti Suriah dan Yunani. Untuk menghindari perpecahan lebih lanjut, pada tanggal 25 Mei 1950, berkumpullah 22 gereja Protestan di Indonesia dan mendirikan Dewan Gereja Indonesia atau yang dikenal dengan PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Selain PGI, ada pula sejumlah organisasi antar gereja seperti PII atau Persekutuan Injili Indonesia, PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili di Indonesia, PGPI atau Persekutuan Gereja Pantekosta di Indonesia, PBI atau Persekutuan Baptis Indonesia, dan GMAHK atau Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Dan di kalangan Katolik Roma kita mengenal KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, yaitu Perhimpunan Para Uskup Gereja Katolik di Indonesia. Pada kenyataannya, doa dan harapan Tuhan Yesus supaya anak-anak Tuhan tidak terpecah-pecah masih jauh dari harapan. Namun, tanda-tanda kerjasama dan keinginan bersatu masih tetap ada. Pada bulan Mei 2013, menjelang sidang raya ke-10, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, gereja-gereja di Indonesia mengadakan Celebration of Unity atau perayaan keesaan sebagai acara pendahuluan sidang raya yang diadakan di Jakarta itu. Acara ini diikuti oleh PGI, PGPI, PGLII, PBI, Gereja Ortodoks, Bala Keselamatan, GMAHK, dan juga Keuskupan Gereja Katolik Roma di Indonesia. Acara ini merupakan pesta rohani yang ingin menunjukkan semangat dan harapan persatuan gereja-gereja di seluruh Indonesia. Bersatu tidak berarti gereja-gereja itu melebur menjadi satu gereja saja, melainkan bersatu dalam arti satu jiwa dan hati, mengutamakan pelayanan kepada sesama demi Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pokok yang keempat, yaitu gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Nabi Yeremia dalam kitabnya memberikan nasihat kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di pembuangan di Babel agar mereka mengusahakan kesejahteraan bagi lingkungannya. Surat itu dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yahudi yang saat itu membentuk kelompok-kelompok eksklusif dan tidak mau bergaul dengan orang-orang Babel. Alasannya adalah karena mereka marah kepada orang-orang Babel yang telah membuat mereka menderita dan membawa mereka ke negeri orang asing, negeri pembuangan di Babel. Namun demikian, dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak boleh hidup eksklusif dan tidak peduli dengan masyarakat di sekelilingnya. Dalam konteks masa kini, gereja pun harus sadar bahwa gereja hadir di dunia bukan untuk dirinya sendiri. Gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Itulah sebabnya banyak gereja yang terlibat dalam gerakan-gerakan untuk menolong orang lain, gerakan untuk melestarikan lingkungan hidup. Dengan demikian, membuat dunia ini lebih layak untuk kita diami. Contohnya, kerapatan gereja Protestan di Minahasa yang mendesak pemerintah untuk menetapkan pencemaran Teluk Buyat oleh perusahaan tambang emas sebagai bencana nasional. Di Sumatera Utara,
Kuria Batak Kristen Protestan terlibat dalam gerakan menolak perusakan lingkungan karena penebangan hutan. Gereja Kristen Protestan di Indonesia juga menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dan lingkungan yang rusak karena penebangan pohon-pohon kemenyan yang getahnya merupakan sumber pendapatan masyarakat setempat. Semua ini dengan jelas menunjukkan bahwa gereja harus menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Orang Kristen tidak cukup kalau ia hanya berdoa, membaca Alkitab, pergi ke gereja, dan memuji Tuhan. Ada banyak tugas yang harus ia kerjakan bagi masyarakat di sekitarnya. Demikian materi-materi pokok yang sudah Ibu paparkan pada slide-slide sebelumnya, dan pada slide ini merupakan penugasan siswa. Tolong dikerjakan tugasnya dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu dengan instruksi yang sudah kita sepakati bersama. Ibu akan membacakan rangkuman dari materi bab 2 kita hari ini. Ada banyak gereja di dunia. Gereja-gereja umumnya lahir dari perpecahan. Padahal Tuhan Yesus tidak menghendaki perpecahan gereja karena hal ini akan menghambat kesaksian gereja kepada dunia bahwa Tuhan Yesus telah mendamaikan seluruh umat manusia. Karena itu, gereja-gereja terpanggil untuk mengusahakan persatuan dan kerjasama yang baik antara satu dengan yang lainnya. Gereja juga terpanggil untuk mengusahakan kesejahteraan umat manusia di dunia. Ada banyak hal yang telah dan dapat dilakukan oleh gereja, antara lain melestarikan lingkungan hidup dan berjuang melawan perusakan. Masih banyak tugas lain yang dapat dikerjakan oleh gereja di dunia untuk mewujudkan keberpihakannya bagi kehidupan. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menundukkan kepala dan melipat tangan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kegiatan belajar mengajar kami hari ini. Kiranya materi yang kami pelajari ini menjadi berguna bagi perkembangan iman dan karakter kami sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu ingatkan untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.